Menurut warga di sini tuh, waduh, ngapain ke tempat itu katanya. Tempatnya cukup jauh dan jalannya parah. Setiap hari nih lewat di tempat seperti ini, ataukah seperti apa? Kita kan nggak tahu, teman-teman. Ya setidaknya kita tahu seperti apa jalan atau akses orang-orang yang tinggal di dalam sana. Ternyata seperti ini nih, sepi nih, nggak ada orang. Padahal ini masih pagi ya, masih pagi, harusnya mungkin banyak orang yang lagi kerja di kebun di sini. Tapi saya masih belum melihat orang satupun. Waduh, dan bahaya ini. Ya Allah, jalannya sangat kecil, teman-teman. Lihat, ini nggak nyampe setengah meter loh, ini mungkin 30 cm ya. 30 cm jalan kecil seperti ini, jalan nanjak dan batu-batu seperti ini, teman-teman. Wah, luar biasa di perjalanan kali ini, cukup seru nih sepertinya. Ini ada jalan alternatifnya untungnya, jadi bisa mempercepat perjalanan. Waduh, udah kebayang kalau apa namanya, sekarang saya berada di Desa Manggisan, Kecamatan Tanggul, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Nah, di depan saya ini ada gazebo, tempat orang-orang beristirahat di sini, teman-teman. Dan di perjalanan kali ini saya akan coba masuk ke jalan kecil ini, naik ke atas sana, dan ini adalah salah satu kaki Gunung Argopuro, teman-teman. Jadi di sana tuh ada belasan rumah. Saya akan coba menuju ke sana, melihat seperti apa kehidupan yang berada di kaki Gunung Argopuro ini. Nah, kalau untuk jaraknya dari posisi saya sekarang itu sekitar 5 km sampai ke lokasi di sana, teman-teman. Oke, kita mulai perjalanannya dari sini ya. Jalannya cukup sempit nih, karena memang akses ke sana tuh tidak bisa mobil, nggak bisa roda 4. Jalannya seperti ini, batu-batu makadam yang cukup sempit nih, hanya bisa sepeda motor dan pejalan kaki. Tadi saya bertemu dengan beberapa warga ya yang tinggal di sini. Di bawah itu ada desa, teman-teman, Desa Manggisan, dan beberapa orang tadi lewat di sini dan mengatakan kepada saya, mau kemana, mau ke apa namanya, rumah-rumah yang ada di atas. Sampai ke sana itu katanya jauh, teman-teman, dan jalannya cukup parah. Nih, ada mbah-mbah yang lagi cari rumput. Amit, bah. Menurut warga di sini tuh, waduh, ngapain ke tempat itu katanya. Tempatnya cukup jauh dan jalannya parah. Seperti itu, teman-teman. Jadi kita akan melakukan perjalanan menuju ke rumah-rumah ini, belasan rumah yang berada di kaki Gunung Argopuro ini, teman-teman. Kita akan coba lihat seperti apa medan atau akses jalannya. Kalau saya sih hanya satu kali ya, 1 kali 2 kali mungkin melewati jalan ini. Tapi untuk warga yang tinggal di sana itu kan setiap hari nih lewat di tempat seperti ini, ataukah seperti apa? Kita kan nggak tahu, teman-teman. Ya setidaknya kita tahu seperti apa jalan atau akses orang-orang yang tinggal di dalam sana. Ternyata seperti ini nih. Di sini area perkebunan ya, perkebunan karet nih, banyak sekali pohon karet yang saya lewati ini di sini, teman-teman. Kalau lihat dari tempatnya sih lumayan apa ya, tuh sepi nih, nggak ada orang. Padahal ini masih pagi ya, masih pagi, harusnya mungkin banyak orang yang lagi kerja di kebun di sini. Tapi saya masih belum melihat orang satupun, kecuali mbah yang tadi ya, yang kerja di sini. Dan untuk jalannya sendiri saya masih belum hafal, teman-teman.
Saya harus pakai feeling dulu jalannya, mengikuti jalan-jalan kecil ini, karena melihat di informasi di peta itu tidak sedetail ini, ya kan nggak mungkin apa namanya Google Street View tuh nyampe ke sini, nggak mungkin teman-teman. Nah ini dia, ada jalan kecil. Oke lah, kita coba lanjut ya. Bismillahirrahmanirrahim teman-teman. Semoga di perjalanan kali ini saya akan coba menuju ke belasan rumah yang berada di atas sana, berada di kaki Gunung Argopuro. Wow, banyak sekali persimpangan jalan. Saya sampai bingung ini. Semoga nggak salah jalan ini. Kalau salah jalan, waduh, dan bahaya ini. Ya Allah, jalannya sangat kecil teman-teman. Lihat, ini nggak nyampe setengah meter loh ini, mungkin 30 cm ya. 30 cm jalan kecil seperti ini, jalan nanjak dan batu-batu seperti ini teman-teman. Wah, luar biasa di perjalanan kali ini, cukup seru nih sepertinya. Dan ada sepeda motor saya melihatnya, tapi nggak melihat ada orangnya. Nah, kemudian ada dua jalan nih. Oke lah, saya coba. Ini sepertinya jalan pintas ya, kayaknya sih gitu. Harusnya saya melewati jalan yang sebelah kanan tadi yang batu-batu, tapi saya akan coba jalan lewat di jalan tanah ini. Sepertinya ini adalah jalan pintas ya. Coba saja sudah. Nah ini ada warga nih. Bu, permisi Bu. Nah, saya sudah ketemu dengan salah satu warga yang lagi bekerja di sini nih. Wow, lihat teman-teman, pohon-pohon karet yang ada di sini. Sebenarnya jalannya berada di bawah ini ya, tapi jalannya udah ketutup sama rumput. Mungkin karena terlalu parah kondisi jalannya, jadi tidak dilewati oleh warga yang ada di sini, sehingga memilih jalan pintas yang dari tanah seperti ini nih kayaknya. Oke, ini kalau suka off-road sepeda apa namanya, BMX gitu ya, ini bagus ini teman-teman, cocok ini di sini tuh pemandangannya. Saya sebenarnya pengen lihat pohon-pohon di sini ya, tapi saya harus fokus dengan jalan ini. Jalannya cukup kecil, kalau salah-salah bisa kepleset ini. Hampir kena kayunya. Nah, kalau lewat di jalan pintas batu-batu, apa namanya, tanah seperti ini lumayan teman-teman, bisa lebih cepat dan tidak terlalu bergetar ya setirnya. Dan kalau sudah jalan batu seperti ini lebih pelan lagi nih. Oke, mungkin di perjalanan kali ini kita akan menempuh jarak yang cukup lumayan. Memang di apa namanya, di informasi peta itu sekitar 5 km kurang lebih, tapi dengan kondisi jalan yang seperti ini itu akan memakan waktu yang lebih lama. Nah, nyampe sini jalannya lumayan lebar nih. Oh, ada persimpangan. Oke lah, saya akan coba lanjut lurus, karena informasinya lurus saja. Ya Allah, ini jalannya teman-teman. Saya lupa tidak nyari jalan pintasnya. Mungkin ini jalan pintasnya. Nah, ini adalah jalan pintasnya lewat di sini. Ini ada jalan alternatifnya untungnya, jadi bisa mempercepat perjalanan. Waduh, udah kebayang kalau apa namanya, Mbak Amit, bah. Waduh, saya kaget ada orang teman-teman. Karena si bapak tadi duduk ya, begitu saya lewat langsung kelihatan mukanya. Saya jadi kaget nih. Untung ada jalan yang seperti ini, jadi semakin mudah nih di perjalanan. Wow, tapi lumayan bergelombang ini ya jalannya, dan menikung seperti ini.
Semua kayu-kayu, pohon-pohon yang ada di sini kayaknya karet nih teman-teman. Gak ada kayu-kayu yang lain kah? Memang full karet nih di sini. Dan kita sudah memasuki jalan utama lagi. Dan di sana ada orang teman-teman, saya melihatnya pakai baju putih nih kayaknya. Nih dia. Oke, Mas. Ah, ini dia. Saya melewati jalan pintas lagi teman-teman. Sebenarnya kan lewat di sebelah kiri nih. Dan dari tadi jalan yang kita lalui itu seperti ini, jalan kecil 30 cm, batu-batu ya. Lumayan enak sih sebenarnya, nggak terlalu menyiksa, cukup membantu nih. Tapi astagfirullahaladzim, bisa kelewat. Ya Allah. Nah itu dia resiko kalau jalannya terlalu kecil ya. Jadi saya hampir jatuh teman-teman. Oke lah, nggak apa-apa, bismillah. Semakin banyak, semakin masuk ke dalam, semakin banyak pohon karetnya nih. Sampai sini lebar nih teman-teman jalannya. Dan saya berpapasan dengan orang lagi nih di sini. Oke, lanjutkan teman-teman. Lumayan enak jalannya lewat sini. Oh, saya akan lewat di sini. Untuk udaranya sendiri di sini cukup sejuk, tidak terlalu panas. Padahal lagi terik-teriknya ya. Dan untuk suhu di sini tadi pagi itu waktu awal perjalanan cukup dingin teman-teman. Tapi nyampe ke sini ini pasti harusnya lebih dingin ya. Karena berada di kawasan hijau seperti ini, banyak sekali pohon. Tapi tidak teman-teman, ini saya merasa ada hangat-hangatnya masih. Suhu tubuh jadi stabil nih, tidak terlalu dingin. Oke, harus turun nih. Jadi berpetualang di tempat seperti ini tuh seru ya. Dan saya yakin di sini tidak ada hewan buas karena memang ini sudah berada di kawasan yang sering ada manusianya teman-teman. Oh, saya salah jalan. Oke, saya salah jalan teman-teman. Harus lewat jalan pintas lagi nih. Oke, ini dia jalan pintasnya. Naik teman-teman. Karena kalau nggak lewat di jalan pintas, jalannya lumayan parah. Dan bagaimana dengan warga yang tinggal di sana atau di dalam sana melewati jalan-jalan ini setiap hari ya, sejauh 5 km setiap hari. Wah, lumayan. Oh iya, untuk jalur listriknya nih gimana teman-teman? Saya akan coba cek dulu untuk aliran listriknya. Ya Allah, sebentar ya. Di sini kira-kira ada kabel listrik nggak? Kalau di sebelah kanan nggak ada teman-teman. Dan di jalan situ juga nggak ada. Di sebelah kiri nggak ada nih. Saya tidak melihat kabel sama sekali lewat di sini. Wow. Apakah desa ini tidak dialiri listrik oleh PLN teman-teman? Kita nanti akan coba lihat ya setelah sampai ke lokasi. Masya Allah. Oke. Masih setengah perjalanan sepertinya. Kita akan coba terus menyusuri jalan ini sampai ketemu dengan belasan rumah yang ada di dalam sana, berada di kaki Gunung Argopuro teman-teman. Dan sekarang jalannya udah nanjak nih. Ya Allah. Nah itu dia. Jadi ini ada dua ruas jalan sebenarnya. Nih, di sebelah kanan yang jalan yang saya lewati kecil 30 cm teman-teman. Sedangkan ini bahaya nih. Kalau saya sampai tergelincir ke sebelah kiri, saya jatuh ini teman-teman. Lihat di sebelah kiri saya tuh jalan agak ke bawah nih, sekitar 1,5 meter. Jadi jangan sampai jatuh nih. Wow, Masya Allah. Saya nggak sadar kalau jalan yang di sebelah kiri lebih rendah nih. Wow, masih nanjak. Jalannya masih nanjak nih. Oke lah, kita coba lanjutkan ya.
Ini jangan sampai jatuh ke sebelah kiri karena guling nih kalau sampai jatuh ke sebelah kiri. Dan jalannya pun tidak rata, batu-batu. Itu pun sempit ya. Ya Allah, alhamdulillah. Sudah lumayan nih. Tapi semakin sempit jalannya. Nih teman-teman, coba perhatikan jalannya teman-teman. Ini ada apa ini teman-teman? Di sini saya melihat seperti tangki yang biasanya diangkut oleh roda 4 ya, yang biasanya ngangkut air gitu. Tapi ini udah kebalik nih. Ini bagian bawahnya. Dan pohon-pohon di sini sudah bukan pohon karet, pohon sengon loh. Tuh, Masya Allah. Oh, ini ada warga nih teman-teman. Kita akan coba lihat. Permisi Pak. Bapaknya tadi baru pulang cari rumput dan menunggu berpapasan teman-teman. Mungkin jalur yang dipakai itu jalur yang saya ini, karena memang jalur yang utamanya ini cukup tidak seenak yang ini ya. Wow, lihat jalannya, Masya Allah. Oke teman-teman, mungkin perjalanannya terlalu lama ya, biar kalian nggak bosen. Ini akan saya langsung saja ke lokasi. Oke, seperti apa belasan rumah dan kehidupan orang-orang yang tinggal di kaki Gunung Argopuro ini. Simak videonya sampai selesai.